Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo Sobat Mawar, kembali lagi di Mawar Podcast. Pagi ini kita akan podcast membahas tentang jelajah bahasa Arab, menyingkap keindahan dan kekayaan bahasa Arab. Dan pagi ini saya ditemani oleh Ibu Sofiatul Lailiah Eshum. Beliau merupakan salah satu tenaga pendidik di MA Al-Anwar. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Jadi kan kita akan bahas bahasa Arab nih Bu. Nah sebelum kita masuk ke materi, bisa kan kalau Ibu sharing-sharing sedikit tentang pengalaman Ibu, terus riwayat pendidikan dan lain-lain. Silahkan. Oke, sudah kenal semua ya di sini mungkin. Oke, kalau bicara tentang bahasa Arab dan riwayat pendidikan, oke, saya dulunya sekolah SD negeri, kemudian MTS MA di sini di Al-Anwar. Ya, sebelum MTS MA memang saya bukan sempat lagi belajar di madrasah diniyah ya. Jadi pulang sekolah SD terus belajar sekolah non formal di diniyah. Jadi belajar bahasa Arabnya itu memang pertama kali di diniyah. Sudah dari kecil ya Bu ya? Sudah dari SD lah ya, karena SD kita kan nggak ada ya. Tapi kelahiran sini ibunya? Kelahiran asli Sarang. Jadi setelah sekolah SD itu langsung kita sekolah itu kalau kita menyebutnya sekolah diniyah, sekolah diniyah Madin. Kalau di sini namanya Madin gitu ya. Jadi pertama kali saya merasakan keminatan ke bahasa Arab itu ya di diniyah sih. Nah, jadi sebenarnya kayak lingkungan juga pengaruh. Jadi yang bikin saya penasaran dengan bahasa Arab dulunya ya, pas masih kecil tuh kayak wah, orang yang bisa bahasa Arab ini pasti orangnya agamis banget. Karena di agama kita, agama Islam itu kan bahasa Arab memang sangat-sangat penting ya, bahasa Qur'ani gitu, bahasa surga lah istilahnya. Jadi dulu kayak punya pikiran itu, wah ini kalau orang yang pandai atau bisa menguasai bahasa Arab itu pasti dia adalah orang yang agamis, soleh gitu ya. Nah ternyata setelah mengkaji sampai di perguruan tinggi, akhirnya mengambil jurusan bahasa dan sastra Arab ya. Saya memang sengaja mengambilnya bukan yang pendidikan. Ya. Jujur ya, ini di podcast ini aja saya bilang saya dulu nggak pernah kepikiran jadi guru bahasa Arab, guru ya terutama, nggak pernah kepikiran ya. Jadi ngambil bahasa dan sastra Arab atau khususnya di konsentrasi sastra Arab. Kebetulan saya kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Jadi saya di UIN Sunan Kalijaga mengambil jurusan bahasa dan sastra Arab khususnya di konsentrasi sastra karena skripsi saya memang membahas sastra Arabnya, sastranya ya. Soalnya kan di jurusan ini ada yang nanti membahas tentang terjemah, ada linguistik atau kebahasaannya, ada juga yang tentang sastranya seperti itu. Jadi dulunya saya jurusan di MA itu jurusannya IPA Mbak, ya IPA. Kenapa kok ngambilnya IPA? Ya dulunya saya jujur pengennya jurusan bahasa, tapi karena di angkatan saya belum ada. Ya, oh jadi jadi jurusan bahasa ini baru di MA Bu? Tahun 2000 berapa ya? Adik kelas saya pas, saya kan angkatan 2018 lulusnya. Jadi angkatan 2019 itu baru ada jurusan bahasa. Nah kayak gitu. Jadi kenapa kok ngambilnya sastra Arab Bu? Kok enggak IPA atau biologi atau matematika yang sejalan gitu ya? Kesannya kayak nyasar. Itu juga banyak sekali orang-orang yang bilang sebenarnya enggak nyasar juga sih. Justru kalau nanti saya ngambilnya yang materi eksak atau IPA takutnya malah nanti kesasar. Kesasarnya apa? Nanti saya ngerasa salah jurusan kayak gitu ya. Jadi dari sekolah MTS sampai MA itu jujur memang rasa penasaran saya atau rasa ingin tahu saya tentang bahasa Arab itu semakin bertambah. Kayak gitu, apalagi dengan lingkungan kita yang notabene adalah pondok pesantren, di mana kita sering mengkaji bahasa Arab lewat literatur kitab salaf atau dengan praktek-praktek yang lainnya kayak gitu. Apalagi dulu ketika MA itu kan sudah lumayan banyak lah ya grup-grup solawat yang modern gitu. Jadi ternyata bahasa Arab seindah itu ya. Nah, kayak gitu. Jadi langsung ketika saya mengambil bahasa Arab ini sebenarnya kalau dibilang nyasar sih enggak ya, cari aman aja sih sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau menurut Ibu bahasa Arab itu asik ya Bu, Ibu penasaran sama bahasa Arab. Ya, memang awal mulanya itu tumbuh dari rasa ingin tahu ya. Kalau kita ingin tahu akhirnya kan kita langsung cari mengulik ini sebenarnya di dalamnya ini ada apa sih, kok bisa seindah ini, kok bisa seperti ini kayak gitu. Kan banyak orang yang menganggap kalau bahasa Arab itu sulit Bu. Kayak ya anak siswa-siswi MA Al-Anwar sendiri juga kan pastinya menganggap bahasa Arab itu sulit. Tapi kalau menurut Ibu gimana sih? Nah, susah atau mudah itu relatif ya. Susah tergantung orang-orang. Tergantung bagaimana juga kita mempelajarinya ya. Kalau saya kalau
sampean bilang bahasa Arab atau orang-orang sekitar yang belum pernah belajar tentang keagamaan yang literatur Arab pasti menganggap bahasa Arab itu susah, ya susah. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih susah bahasa Inggris. Ya, ini kalau menurut saya pribadi. Padahal secara apa ya istilahnya? Secara materi bahasa Arab juga tidak kalah ribet. Iya, ribetnya kita harus dari tasrifan aja banyak. Ada morfologi, ada apalagi itu, ada ilmu mantiknya, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya susah mudah itu relatif ya Mbak. Nah, kenapa kok saya bilang cari aman? Karena kayak gini, sesuai dengan lingkungan. Yang ada di lingkungan kita itu yang mayoritas itu apa sih? Mayoritas jadi kayak pondok kita pesantren Arab gitu ya Bu. Sehari-hari kita dikasih makan sorogan, kasih makan kitab-kitab. Jadi kayak kita menyerapnya, oh berarti ya kayak gini ya bahasa Arab itu kayak gitu. Nah, bukan berarti kita menutup diri dari bahasa selain bahasa Arab, kan. Tapi karena ini kita fokusnya ke bahasa Arab ya, itu sesuai pengalaman saya. Kalau dibilang susah atau mudah itu relatif, tergantung bagaimana cara kita mempelajari atau menyikapinya kayak gimana. Nah kan kalau menurut praktiknya itu Bu, dari terutama di MA Al-Anwar sendiri kan yang sudah ada ekstra bahasa Arab, terus ada jurusan agama juga yang 90%-nya kita belajar tentang bahasa Arab. Itu kan ada kayak anak-anak itu udah hafal kosakata bahasa Arab gitu Bu, tapi untuk menyusun kalimatnya kita kan juga perlu nahu sorof. Jadi kadang itu yang bikin kita ngerasa kalau bahasa Arab itu sulit Bu. Oke. Ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi apa yang keluh kesah anak-anak rasakan ini saya juga pernah merasakan sewaktu pertama kali masuk di perkuliahan ya. Kalau sebelum kuliah saya bilang jurusan bahasa Arab itu jurusan cari aman, saya juga pernah merasakan bahwa saya salah jurusan karena ternyata susah. Ternyata susahnya itu kayak prakteknya ya. Dari situ saya amati, oh kenapa sih terutama pondok-pondok salaf ya, pondok-pondok tradisional seperti pondok kita ya. Itu kita memang mengutamakan atau memprioritaskan materi-materi atau teori tapi minim mempraktekkan ya. Kita lebih sering belajar, cuman ngomong-ngomong bahasa Arab juga kita nggak pernah. Mungkin secara mufrodat atau kosakata kita memang kaya ya. Kaya karena kita sering setiap hari maknani juga Bu. Maknani kitab gundul itu apa sih ya, itu makanan kita sehari-hari. Tapi dalam mempraktekkan, dalam melafatkan atau dalam bahasa Arab itu kan ada yang namanya maharatul kitabah, maharatul qiraah, maharatul istima, maharatul kalam. Nah, kalau bahasa Inggris kayak speaking, writing, reading sama listening kayak gitu ya. Dalam bahasa Arab pun seperti itu. Jadi dari segi maharatul kalam kita itu masih lemah. Ini kita membicarakan tentang pondok kita ya, dialog kita. Karena apa? Kita itu masih memikirkan nahwu sorofnya ya. Bahasa Arab yang paling susah itu adalah sorofnya, bukan nahwunya. Iya, sorofnya karena kalau nahwu kan kita ganti belakangnya aja Bu. Kalau sorof bentuk apa? Pembentukan huruf-huruf, pembentukan kalimat-kalimatnya kayak gitu kan. Akan tetapi ya, ini kalau dulu pas saya masih maba, sharing-sharing sama teman-teman yang di luar pondok salaf, dalam artian banyak sekali pondok-pondok modern bahasa ya. Modern ya. Nah, boleh disebut nggak pondoknya? Gak usah ya? Bisa. Oh boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau misal bahaya bisa ditip. Teman-teman saya yang dari Gontor ya, dari Gontor ini banyak sekali. Jadi jurusan bahasa Arab maupun sastra Arab itu anak-anak Gontor itu banyak yang masuk ke sana ya. Makanya sampai dosen saya itu bilang gini, ini kalian kok masuk ke bahasa Arab itu apa nggak salah? Ini kan udah makanan kalian setiap hari kayak gitu. Ya di pondoknya mereka juga sama, udah cari aman, katanya kayak gitu ya. Sampai dosen saya menyebutnya itu Gontoriun. Gontoriun saking banyaknya. Karena banyaknya santri Gontor di sana. Santri Gontor ini yang masuk ke jurusan bahasa dan sastra Arab atau bahasa Arab kayak gitu ya. Jadi kenapa sih mereka itu secara maharatul kalamnya itu bagus ya? Tapi kalau secara maharatul qiraah atau mungkin dari segi nahwu sorofnya itu lemah. Kalah dari kita ya, kalah ya benar, lemah gitu. Lebih lemah gitu ya Bu. Karena apa? Mereka itu kalau ada mufrodat dipraktekkan, mereka tidak peduli nahwunya bagaimana, sorofnya ya sorofnya tetap diperhatikan ya, nahwunya bagaimana pokoknya langsung. Kan tetapi kelemahannya adalah mereka menganggap bahasa Arab itu adalah bahasa Indonesia yang diarabkan. Ya, ini saya pernah menulis ini ya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk praktek di pondok atau untuk praktek ya kita sama-sama orang Indonesia atau yang enggak Arab ya, enggak Arab ya. Nah, gitu ya aman-aman aja untuk melatih kemampuan maharatul kalam kita. Kayak gitu. Tapi kalau misal untuk belajar, untuk pembelajaran yang asli Arab salah kaprah. Ya, salah kaprah. Kenapa? Karena bahasa Arab itu ada yang namanya dzauqul lughah. Ya, apa? Dzauqul lughah. Kalau misal kalian bilang pelan-pelan, sedikit-sedikit saja. Saya pernah dengar ada orang yang kolil fakot,
Kolil fakot kayak gitu ya, bener ya? Iya. Kolil bener sih. kolil itu Sedikit saja, sedikit Bu. saja. Kolil fakot. Tapi kalau kita ngomong kayak gitu di orang Arab Nggak ngerti. ketawain, nggak mudeng. Ini ngomong apa kok kolil fakot kayak gitu ya? Makanya ada istilah dhaukul lughah atau feeling bahasa. Ya, feeling bahasa ini bukan cuma di bahasa Arab, semua bahasa itu Semua ada. bahasa ada, Bu. Nah, contohnya kolil fakot. Kenapa nggak lahdotan aja yang kita pelajari di mana? Di kitab, Di kitab takrib ya? takrib. Iya. Nah, yang akolun nifas lahdotan, ya bener. Ya, Sak cipratan, sak tetes itu kan artinya sedikit. Dalam Sedikit. artian apa? Kenapa harus kolil fakot? Padahal kan dhaukul lughahnya ini nggak ada. Nah, yang sulit untuk mempelajari bahasa Arab itu adalah menemukan dhaukul lughah. dhaukul lughah itu apa sih, Bu? Oke, zauk itu kan artinya feeling, rasa ya, perasaan. Dhaukul lughah artinya feeling dalam berbahasa. Dalam artian ketika kita berbahasa, kita juga harus tanggung jawab dengan maksud dan artinya. Yang kita sampaikan ini artinya apa sih? Itulah esensi dari dhaukul lughah, ya. Sedangkan kita kembali lagi ke kenapa sih lingkungan kita atau pondok kita ya salaf, padahal kita kan memang makanan sehari-hari kita mengkaji kitab kuning, tapi dalam mempraktekkan maharotul kalam ini agak susah ya. Ya, kita lemah. Bener ya, lemah Bener, ya. Bu. Jadi kayak gini, sebenarnya kita tuh terlalu idealis dalam mempraktekkan maharotul kalam atau mempraktekkan mufrodat yang sudah kita kuasai ya. Kalau misal kita sudah mendapatkan mufrodat baru, ini yang saya tekankan kepada anak-anak ya. Kalian kalau misal menemukan mufrodat baru harus dicatat. Catat itu bukan cuman buat catatan, buat pengetahuan, tapi dipraktekkan. Coba kalian kembangkan ke dalam kalimat, membuat kalimat yang berbahasa Arab kayak gitu. Begitu juga kalau kita pengen meningkatkan maharotul kalam ya. Kita nggak usah lah mikirin nahwunya dulu. Langsung aja dipraktekkan. Jadi langsung ya. ngomong aja Langsung gitu, Bu. ngomong Nggak usah, aja, nggak nggak usah apa-apa. kita Iya. mikirin nahu sorofnya dulu. Bener, kalau sorof itu kan tetap kayak pembentukan kalimatnya Kalimatnya. gitu kan memang penting ya. Tapi kayak masalah nahu sorof, kalau dalam maharotul kalam ya, seni berbahasanya itu disukun nggak apa-apa belakangnya. Contohnya kayak kalau kalian bilang kaifahaluka, kaifhaluk. Nah, dalam bahasa Arab tuh boleh kayak gitu, kaifhaluk. Nah, jadi kita nggak perlu takut untuk salah kayak gitu ya. Itu memang salah satu penyakit yang itu juga pernah saya alami. Jadi makanya saya dulu pernah merasa salah jurusan ya. Ini kenapa ya teman-teman saya yang dari pondok bahasa itu bisa menguasai ngomong banget. bahasa Padahal Arab, kalau lancar. secara materi nahwu sorof itu kita yang lebih unggul kayak gitu ya. Oh ternyata masalahnya ada di prakteknya. Kita itu susah praktek. Kita materi dulu baru praktek. Jadi ketika kita mendapatkan materi atau teori, kita mikir kalau mau ngomong ini benar nggak ya baca rofa, Ini i'robnya bener nggak ya, harokat betul. belakangnya ini bener nggak ya gitu, Itu Bu. sebenarnya ya memang benar. Kalau mungkin untuk maharotul qiroah ya kayak kita qiraatul kutub lah ya, Ya, itu memang penting. Nahwu sorof ya dibaca rofa, nasab, jar, jazm itu penting. Tapi ketika kita maharotul kalam ada juga seni berbicara bahasa Arab, disukun belakangnya nggak masalah, kayak haluk kayak gitu, nggak masalah. Jadi kalau anak-anak saya suruh membaca literatur bahasa Arab ya, itu memang coba kalian ngomong dulu baca. Kalau misal malah ada lagi yang bacanya itu kayak baca Quran ya, ada tajwidnya dipakai. Nah itu juga salah satu pengalaman saya. Saya dulu pernah kayak gitu, terus ditegur sama dosen saya, kamu dari pondok salaf pondok. ya, langsung bilangnya, oh enggak Pak, saya dari sarang gitu. Pantes kok makhorijul hurufnya itu kelihatan. Oh ternyata dalam maharotul kalam atau dalam berbicara bahasa Arab ya, kalau kita pengen dhaukul lughahnya muncul, makhorijul itu enggak yang harus qaf, biasanya qafnya kalau menurut kita kol-kolahnya Kol-kolah ditekankan. Itu saya diketawain sama guru saya, sama dosen saya. jadi ya biasa aja kayak Biasa ngomong aja, kita bahasa iya. Indo gini Nah, ya, Bu. betul kayak gitu. Yang penting apa? Jangan takut untuk praktek supaya kita meningkatkan kemampuan berbicara atau maharotul kalam dalam bahasa Arabnya kayak gitu ya. Sebenarnya kalau misal kita imbang ya antara praktek sama teori itu kan malah lebih bagus. Nah, kita udah dapet, kitab kita juga jalan kayak gitu. Terus kenapa prakteknya kayak gini? Oh, ternyata masalahnya adalah kita takut untuk mempraktekkan. Kita praktek tuh ya pelan-pelan. Contohnya menulis kalimat dulu, membuat kalimat yang sederhana. Ketika kita dapat mufradat jangan cuma disimpan dalam otak Dalam sama otak, hati dalam ya. hati. Hati itu berbolak-balik ya. Bener nggak? Ya, Ya, kan? bener, Ya, kayak Bu. gitu. Jadi kita praktekkan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang sederhana. Kalau sudah, coba kita ngomong di depan cermin pakai bahasa Arab. Nah, itu juga salah satu ilmu yang diajarkan oleh dosen saya. Kalian kalau pengen lancar public speaking, ini public speaking bukan cuma di
bahasa Indonesia aja ya, bahasa Arab Di juga. bahasa Arab juga Coba kalian ngomong sendiri di depan cermin. Ngomong sendiri itu kira-kira menurut kalian itu udah bagus apa belum? Kepedean kita itu dilatih dengan cara seperti itu. Jadi sampai kita benar-benar kepercayaan diri kita ini udah bagus. Oke lah, kita langsung eksekusi ya. Artinya apa? Intinya jangan takut untuk mempraktekkan. Kayak gitu ya. Sebenarnya lebih bagus praktek dulu dibarengi dengan teori. Praktek dibarengi teori. Kalau kita terlalu banyak teori terus tapi prakteknya gak hilang. Nah, betul. Pas kita praktek kayak Bingung. kayak gini ya. Ya, Iya kan? kayak orang-orang Indonesia yang udah pintar bahasa Arab sebenarnya di Indonesia, tapi ketika ke Mekah mereka berangkat haji mereka tetap bingung ya, bukan kurang kayak praktek di Indonesia. Betul. Apalagi kalau di Mekah itu kan orang-orang sana itu jarang pakai bahasa fusha ya. Iya. Bahasa fusha atau bahasa resmi ya. Pakainya Jadi bahasa bahasa mereka. sehari-hari. Betul. Jadi ya pokoknya intinya jangan takut buat praktek aja sih. Kita amalkan apa yang sudah kita dapat, mufradat, kita buat kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Nanti kita kembangkan lagi. Mungkin satu mufradat satu kalimat dulu. Kalau sudah nambah lagi, tambah lagi kalimatnya. Itu yang saya dapat dari dosen saya seperti itu. Ada yang memang mata kuliah terjemah Indo-Arab ya. Indo-Arab jadi dikasih bahasa Indonesia, kemudian nanti susunan kalimatnya Arab itu kayak gimana? Di bahasa Arab kan gitu. Bu. Betul. Nah, jadi ini juga yang saya ajarkan kembali ke anak-anak ya. Kalau misal dulu ketika kuliah itu kalau ada mufradat baru itu pasti saya catat ya. Kalau misal nggak saya catat bahaya banget ya. Hilang. Jauh-jauh dari Sarang ke Jogja kok. Terus apa yang mau dipelajari kayak gitu ya. Iya. Jadi ini juga saya teruskan kepada anak-anak didik saya. Pokoknya kalau nanti kalian setiap pembelajaran kalian menemukan hal yang baru atau mufradat baru, catat ya, jangan lupa catat. Kita kan belajar bahasa Arab memang tujuannya memang untuk menambah kosakata, menambah pengetahuan tentang susunan-susunan kalimatnya kayak gitu. Bahasa Arab sendiri itu kan ada banyak macam-macamnya ya Bu, karena negara Arab kan banyak. Contohnya juga ada bahasa Arab modern standar yang dialeknya beda dari bahasa Arab aslinya. Kalau menurut Ibu kita juga harus mempelajari itu atau gimana? Oke. Kalau bahasa Arab modern standar pasti kalian ini dengernya dari lagu-lagu Arab yang lagi tren, enggak sih? Iya ya. Arabic song gitu. Arabic song. Nah, biasanya kayak speak yalil gitu ya, yalil. Iya. Nah, sebenarnya lagu-lagu yang kalian dengar semua itu memang bukan bahasa Fusha. Jarang sekali bahasa Fusha. Oke, lagu apa itu? Ala Bali ya. Ala Bali. Ala Bali itu sebenarnya ala Bali itu artinya apa sih? Di pikiranku ala Bali walan tadari Billy Giroli. Walan tadari itu artinya kan wala anta tadri wa anta la tadri ya. Jadi kenapa sih Bu apakah penting gak sih belajar itu? Ya kalau dibilang penting ya penting, gak penting ya bisa jadi gak penting. Tapi karena bahasa internasional, bahasa Arab itu adalah bahasa fushahnya, dalam artian bahasa resmi, bahasa baku lah ya. Dalam bahasa Indonesia itu artinya bahasa yang sesuai dengan EYD ya, bahasa baku. Ya, bahasa baku. Itu bahasa fusha. Akan tetapi kalau dalam bahasa Arab, bahasa fusha itu adalah bahasa pemerintahan. Kayak kita lagi membuat surat resmi. Surat resmi kayak surat Nah, apa? betul ya, kita ngomong di depan para pejabat atau di depan para presiden, di depan pemimpin, ya pokoknya yang resmi-resmi kayak gitu. Terus kalau bahasa amiyah itu adalah bahasa sehari-hari ya, kayak gini. Analoginya tuh bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu kan logatnya banyak. Ya. Kalau dalam dialek dialek. Kalau dialeknya orang Solo itu atau logatnya lahja ya. Dalam bahasa Arab namanya lahja Arabi. Itu juga ada. Lahja. Dulu ada mata kuliah lahja Arabi, kita belajar tentang dialek. Lahja itu bahasa Arabnya dari dialek, aksen. Nah, aksen gitu ya. Begitu juga kayak bahasa Jawa. Kalau kalian dengar, kalian mungkin di sini ada orang Kidulan, orang Klaten, orang Solo, orang Jogja. Bahasa Jawanya gimana? Halus gak? Halus ya. Terus kalau kita bandingkan dengan orang Sarang, beda banget. Orang Sarang full ngegas. Kalau ngomong ya seru lah ya kayak gitu. Bukan berarti kita orangnya kasar-kasar, enggak ya. Kita berbicara tentang dialek atau aksen. Seperti itu juga di bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kan menjadi bahasa resmi PBB bahasa ke-6 ya. Jadi dia diresmikan tanggal 18 Desember tahun 1973. Sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Bahasa Arab Internasional. Jadi kalau santri kok misal nggak tahu apa itu Hari Bahasa Arab Internasional, kebangetan ya. Kayak gitu ya, ada peringatan seperti itu. Tanggal berapa itu? Tanggal 18 Desember. Setiap tanggal 18 Desember. Tapi karena kita tanggal segitu tuh biasanya sibuk mau ujian sudah juga, ya, rapotan. ujian, jadi kayak mau pulang. ya bener. Jadi kita kayak
agak terlupakan, terlupakan gitu. Betul ya. Sayang ya sebenarnya kalau sayang. Apalagi kita kan notabene memang santri yang pesantren. setiap hari. Nah, kalau kita tidak merayakan euforia hari bahasa Arab ya, padahal kita juga ya katanya bahasa Arab itu bahasa identitas kaum muslimin ya. Nah, kita sebagai orang Islam kok nggak tahu bahasa Arab itu ada perayaannya ya, Hari Bahasa Arab Internasional. Yaumul Lughah Al-Arabiyah Al-Alami kayak gitu. Bahasa Arab dari Bahasa Arab Internasional seperti itu. Jadi kayak kenapa harus ada dialek sih Bu? Ya karena penduduknya juga ada faktor-faktor di mana dia ditempatkan ya. Semakin mungkin di padang pasir, ada yang di daerah pertanian kayak gitu, pasti beda-beda dialeknya. Ya seperti kayak tadi lah. Ya kayak Jawa ada ngapa, ada halus ada aksen gitu. Mesir, mungkin ada aksen Dubai, pasti berbeda-beda ya. Karena memang aksen atau dialek itu memang tergantung bagaimana keadaan penduduknya. Gitu. Kan banyak orang yang bilang kalau eksistensi bahasa Arab itu kalah sama bahasa internasional lainnya Bu. Kalau menurut Ibu gimana? Nah kalau misal kalah sih enggak ya. Jadi di PBB itu kan ada beberapa bahasa yang diresmikan ya. Data terakhir tahun 2022 atau 2023 itu mengatakan bahwa bahasa yang paling banyak penuturnya adalah bahasa Inggris, disusul oleh bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Bahasa Arab sampai sekarang berada di posisi ke-6 ya. Ini bukan berarti bahasa Arab itu kalah eksis, tidak seperti itu ya. Mungkin karena memang penutur-penutur bahasa tersebut, bahasa-bahasa internasional ini memang dipengaruhi dengan faktor-faktor tertentu. Contohnya kayak mungkin sekarang bahasa Inggris terbanyak ya. Dulunya kan banyak, memang Bu. Sekolah-sekolah juga banyak bahasa Inggris Bu. Dulunya kan kalah sama bahasa Mandarin ya. Jadi dulu bahasa Mandarin yang paling banyak. Tahun 2006 atau 2003 itu ya data terakhir. Itu jadi bahasa Inggris itu posisinya berada di bawah bahasa Mandarin. Ini karena ada faktor kayak perekonomian, faktor globalisasi. Jadi kayak sektor-sektor ekonomi dari Cina yang kita tahu ya, Cina itu kan ekonominya masya Allah banget ya, pesat banget dia perekonomian. Naik terus. Sektor ekonominya. Jadi kayak negara-negara yang mau bekerja sama atau diplomasi, ya mau nggak mau dia harus belajar dengan bahasa dari negara tersebut. Ya, begitu juga dengan bahasa Inggris. Sekarang banyak sekali kayak diplomasi dengan negara-negara di Eropa, ya negara-negara di Amerika kayak gitu, ya. Terus bagaimana dengan nasib bahasa Arab Bu? Ya kita yang sebagai santri ini atau sebagai pelajar ya kita yang harus meningkatkan eksistensinya. Sebagaimana kayak Al-Quran ini kan termasuk bahasa Arab yang benar-benar dijaga ya dijaga oleh Allah Arab dari awal diturunkan sampai nanti hari kiamat ya. Oke, apakah bahasa Arab itu hanya tentang Al-Quran? Tidak ya, bahasa Arab pun juga sama kayak bahasa-bahasa internasional lainnya. Mungkin kalau kita kayak Indonesia misal ya bekerja sama di sektor ekonomi di perdagangan, nah, di Liga Arab atau di Middle East ya Timur Tengah itu kan terkenal dengan penghasil minyak terbanyak. Nah, Dubai itu negara yang paling kaya karena apa? Minyaknya banyak ya. Jadi ketika negara-negara lain pengen bekerja sama ya harusnya memang seperti itu, harus belajar tentang bahasanya tersebut kayak gitu. Terus kalau kita tahu dari sejarahnya pun bahasa Arab juga pernah menjadi bahasa yang apa ya istilahnya yang paling menonjol ya dari kemunculan budaya Arab sekitar 2000 tahun lalu. Adanya budaya Arab ini juga berhubungan dengan bahasa Arab ya. Jadi sebelum adanya peradaban Yunani ya sekitar tahun 2000 tahun lalu atau sebelum Masehi mungkin ya, itu bahasa Arab ini sudah menjadi budaya Arab ini sudah apa ya istilahnya mengalami perkembangan. Nah, kemudian masa jahiliyah dulu ya. Masa jahiliyah kalau kita bicara tentang peradaban pasti ada bahasanya ya. Masa jahiliyah dulu orang-orang jahiliyah ini menggunakan bahasa Arab sebagai apa? Sebagai syair, sebagai sastra, sudah muncul sastra sastranya. Puisi, Jadi kayak puisi-puisi mereka ini gunanya untuk saling mengejek kabilah-kabilah lain. Jadi kalau sekarang kita belajar syair Arabi di sini kan mungkin kita belajar tentang majaznya, tentang arutnya mungkin ya, tentang kayak tatanan-tatanan bahasa. Sedangkan sejarahnya ya, kalau bahasa atau sastra Arabnya, khususnya di sastra Arab, syair Arab sebelum Islam masuk atau zaman jahiliyah ini orang-orang menggunakan untuk apa? Untuk saling mencemooh ya. Ketika dia merasa kabilahnya ini
direndahkan atau ada kabilah lain yang menurut mereka ini lebih unggul. Lebih unggul, kayak desain itu nggak mau. Iya. Langsung diserangnya bukan pakai perang pedang, Jadi perang pakai syair. Jadi zaman dulu itu Berarti kebahasaan betul. Banyak sastra-sastra. Betul. Kebahasaannya ini sudah berkembang sejak zaman jahiliyah sampai akhirnya di zaman Islam, kekhalifahan Islam ya. Yang kita tahu dulunya pas masa Malik bin Marwan. Malik bin Marwan itu daulah apa? Abbasiyah ya? Abbasiyah itu ada gerakan Arabisasi ya, di mana banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang dilahirkan pada masa itu, melahirkan karya-karya yang memakai bahasa Arab ya, berbahasa Arab, kemudian kayak bahasa-bahasa Yunani atau bahasa-bahasa Spanyol mungkin itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Karena saking apa? Itu juga ada istilah kolonialisme juga. Jadi pengaruh kebahasaan atau pengaruh orang-orang kenapa sih banyak menuturkan bahasa itu juga salah satunya ada pengaruh kolonialisme ya. Misal di satu negara A ini pernah dijajah dengan negara B yang basicnya adalah bahasa Inggris ya. Dia dijajah lama banget. Pasti ya kurang lebih mereka akan terpengaruh dengan bahasanya. Mungkin dari penyerapannya atau memang sampai sekarang betul kayak bahasa Belanda di sini di Indonesia. Ya ada ember, sepur, kulkas itu juga berasal dari bahasa Belanda. Berarti itu dari bahasa Belanda, Bu. Betul ya. Jadi kayak pengaruh dari kolonialisme ini juga berdampak pada banyaknya orang-orang ini menuturkan suatu bahasa-bahasa tertentu. Begitu juga dengan bahasa Arab. Jadi kalau dibilang kala eksis sih sebenarnya enggak juga sih ya. Ya tergantung pokoknya eksis enggaknya itu bagaimana penduduknya ini benar-benar masih menggunakan bahasa tersebut atau tidak ya, status bahasanya itu masih resmi atau enggak. Padahal kan memang bahasa Arab ini menjadi bahasa resmi di Middle East, Timur Tengah kayak gitu, di liga-liga Arab terutama ya. Jadi kalau dibilang kala eksis enggak juga ya, enggak juga sih ya. Cuman kalau kita pengen meningkatkan eksistensi bahasa Arab, apalagi kita sebagai pelajar yang notabene di pondok pesantren, ayolah kita cari tahu tentang bahasa Arab itu asik loh sebenarnya ya. Sampai akhirnya kita belajar, oh ternyata bahasa Arab itu semenarik itu kayak gitu. Sampai kita memperkenalkan kepada orang lain, sampai orang lain ini tertarik kayak gitu ya. Jadi kayak nambah terus kayak gitu sih. Jadi ternyata sebenarnya bahasa Arab itu masih eksis ya, Bu, eksis sebenarnya. Dong, pasti nggak masih eksis. Ketinggalan lah sama bahasa-bahasa yang lain. Dan mempelajarinya pun nggak susah juga kan, apalagi gampang. Kan benar sekarang ada banyak Arabic song ya. Ya, kalau ada banyak Gen Z ini, saya juga termasuk Gen Z ya. Belajar itu nggak melulu dari literatur, nggak melulu dari buku atau apapun yang sekiranya ada bahan bacaan, dari lagu pun ya. Ini nggak berlaku hanya di bahasa Arab, di semua bahasa. Jadi kita harus mencari tahu diri kita sendiri. Kira-kira cara belajar yang menarik atau nyaman untuk kita kayak gimana sih? Mungkin dari Arabic song atau lagu-lagu Arab ini, lagu Arab itu ternyata yang kita ketahui ternyata bukan bahasa fusha, melainkan bahasa amiyah, bahasa yang sudah sehari-hari. Bahasa yang digunakan sehari-hari, bukan lagi bahasa fusha kayak tadi walan tadari. Nah, kalau kita albi itu ya, tahu ya itu ya? Albi dari kolbi juga kan, Bu. Ada juga yang bilang, kalau saya dulu dengar biasanya manakiban di Said kayak gitu ya, di Habib itu bilangnya kalau kolbi itu pakai G. Ya, kayak Galbi. Nah, seperti orang Mesir kalau bilang G itu Jamal. Nah, bilang Jim itu nggak bisa. Terus Jamil itu Gamil. Gamil ya. Itu memang kita pengaruhnya ke logatnya, aksen, dialek kayak gitu ya. Jadi kalau misal kita pengen belajar sesuatu, ya kita cari yang nyaman aja, kita cari yang benar-benar minat kita itu kemana. Ya tidak menyulitkan diri kita ya. Contohnya tadi belajar bahasa Arab berasal dari lagu-lagu, atau mungkin kita cari film-film tanpa subtitle dulu. Wah, asik ini kayak gitu. Berani nggak kira-kira? Belum. Nah, biasanya kalau menjelang Ramadan ini biasanya diputar lagu Umar. Film Umar ya, film Sayyidina Umar. Nah, biasanya kayak gitu. Coba kalian cari, tantang diri kalian sendiri tanpa subtitle 1 menit dulu, 1 menit pertama kira-kira mereka ini ngomongin apa? Nah, kayak gitu. Kita paham nggak gitu ya, ngasih challenge buat diri kita kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman kayak yang udah dituturi sama Ibu Sofi tadi, ternyata bahasa Arab itu masih eksis loh, dan bahasa Arab itu belajarnya juga nggak terlalu sulit. Jadi kita bisa lah masih belajar bahasa Arab untuk diri kita sendiri atau untuk orang-orang lain sekitar juga. Dan kasih motivasi dong, Bu, buat anak-anak muda biar lebih semangat belajar bahasa Arab. Melihat kayak
dari semakin rendahnya minat anak-anak belajar bahasa Arab karena mereka lebih tertarik belajar bahasa Inggris, Bu? Oke. Ya sebenarnya kalau mereka tertarik dengan bahasa Inggris itu ya wajar-wajar aja sih. Ini kan juga tergantung mindset juga lingkungan ya. Karena kalau secara idealisnya yang menjanjikan itu memang kayaknya kalau kita pengen bekerja di sektor mana itu pasti yang dicari adalah bahasa Inggris. Iya. Nah, jadi kalau misal kita belajar bahasa Arab ini hanya sekedar pengetahuan, tapi untuk prakteknya kapan nggak tahu. Nah itu yang menjadi tantangan kita. Jadi nggak usah takut. Kalian belajar sesuatu kepake atau nggak kepake itu nggak bakalan kayak gitu, nggak bakalan ada yang sia-sia. Gitu juga dengan belajar bahasa Arab ya. Wah ini belajar bahasa Arab nggak bisa bekerja di sini. Ya memang kita kan belajar tujuannya bukan bekerja, tapi nanti akan ada manfaatnya buat diri kita ya. Oke, jadi jangan takut untuk mempelajari bahasa Arab dan apapun ilmu pengetahuan ya. Karena belajar sesuatu itu tidak ada yang menyia-nyiakan, tidak ada yang sia-sia ya. Pasti suatu saat akan ada manfaatnya buat diri kita, terlebih untuk orang lain kalau kita bisa mengamalkan ilmu kita seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Sobat Mawar di luar sana, Bu. Bisa dari siswa-siswi atau teman-teman yang lain. Yang pertama, bahasa Arab ini kan banyak seninya, terutama seni kaligrafi. Kalau Bu Sofi sendiri belajar seni kaligrafi nggak atau bisa kaligrafi gitu? Kalau belajarnya juga pertama kali di Diniyah ya, di Madin. Itu khot imla bikin pakai ini namanya pensil tukang. Kita kalau menyebutnya itu pensil tukang. Ya jadi kayak pensil yang lebar kayak gitu ya, dipegesin kayak gitu ya. Kalau dibilang bisa sih enggak juga ya. Yang penting pernah belajar ada ilmunya, jadi kayak di kaligrafi ini berapa titik kayak gitu ya. Kemudian lanjut sampai di MTS ada mata pelajaran bukan ekstra ya, mata pelajaran kesenian. Lanjut lagi dulu di MA itu Ustadz Rosidin ya. Itu pakai handam ya namanya handam terus tinta itu ya. Kalau dibilang tertarik sih ya biasa aja sih ya. Cuman kalau mempelajari memang itu kan salah satu bentuk dari seni Arab kayak gitu ya. Memang pernah belajar lah kayak gitu. Tapi kalau untuk buat kaligrafi itu belum pernah coba. Ada yang lebih ahli lah ya kayak gitu. Terus pertanyaan yang kedua, selain kaligrafi kan juga ada puisi, ada syair kayak yang Ibu bilang tadi. Punya nggak sih Ibu tuh punya tokoh favorit nggak sih sastrawan Arab gitu? Jadi kan ada sastrawan itu kan bukan cuma yang menciptakan puisi ya, ada yang menciptakan novel. Ini juga kebetulan sastrawan modern ya, bukan sastrawan yang klasik. Jadi dulu itu ada mata kuliah namanya sesak. Sesak itu sejarah sastra Arab klasik. Sesak sebagaimana sesak juga nilainya ya. Sastra Arab klasik. Jadi kita membicarakan tentang sastra Arab atau tokoh-tokoh sastra Arab sebelum era Islam masuk sampai Sesam. Sesam itu berarti sejarah sastra Arab Islam masuk. Kalau saya sih lebih ini ya memperhatikan sastra-sastra yang modern. Contohnya kayak Mahmud Darwish. Pernah dengar Mahmud Darwish, Najib Mahfud, Nawal El-Sadawi. Jadi kalau Mahmud Darwish ini penyair atau asyair minal Palestin ya, min Palestin. Beliau ini dari Palestina. Jadi kalau sudah ada spill Palestina, kira-kira puisinya ini tentang apa? Ini tentang perjuangan orang-orang Palestina melawan penjajah Israel. Seperti itu ya. Kemudian ada Najib Mahfud. Kalau kalian tahu ada juga dari Libanon sastrawan Khalil Gibran. Ada juga Nawal El-Sadawi ini baru meninggal. Itu tahun berapa ya dulu? 2020 apa 2022 gitu ya. Ini juga salah satu novelis yang jadi itu kayak bergerak pada isu-isu perempuan Arab. Novelnya bahasa sana atau diterjemahkan? Novelnya bahasa sana. Di Indonesia juga ada yang diterjemahkan. Nah, kalau kalian pengen belajar tentang isu-isu perempuan ya, terutama di perspektif orang-orang Arab atau sastrawan, baca aja Perempuan di Titik Nol. Nah, Perempuan di Titik Nol ya. Jadi kayak membahas tentang bagaimana perjuangan atau isu-isu perempuan yang di sana itu kayak gimana sih? Seperti itu ya, kurang lebih kayak di Indonesia adanya isu-isu pelecehan seksual di mana di perempuan, pada perempuan, di Arab pun juga ada seperti itu. Dan yang banyak membahas itu sastrawan yang namanya Nawal El-Sadawi kayak gitu. Nah kalau untuk favoritnya sih semua favorit ya, karena semua syairnya itu memang ada ciri khas. Kalau kita ngomong syair, ngomong puisi, jelek, nggak ada yang jelek, baik buruk itu relatif ya. Karena apa? Semua karya sastra itu ada ciri khasnya masing-masing. Nah, tapi kalau menurut favorit ya tadi ketika ada Najib Mahfud, ada Mahmud Darwish sama Nawal El-Sadawi. Terus yang ketiga, dalam hal bahasa Arab, Ibu pernah ikut event-event atau lomba-lomba kayak gitu?
atau organisasi-organisasi kebahasa Araban? Kalau di zaman MTS dulu sih pernah ikut lomba mata pelajaran bahasa Arab ya. Kemudian dilombakan. Lomba tulis. Lomba tulis. Jadi kayak lomba materinya lah ya. Ya. Itu terus di MTS di Aliyah dulu itu ikut Ilqaul Qisah ya. Kayak storytelling bahasa storytelling Arab. tapi bahasa Arab. Ya, enggak menang sih ya, tapi enggak apa yang penting enggak apa-apa pengalaman. Dapat pengalaman. Ilqaul Qisah itu juga pertama kali ketika benar-benar belajar bahasa Arab yang lebih dalam lagi langsung diikutkan. Coba ayo ikut yang di dalam bimbingan Ustadz Irfan Awani. Terima kasih Pak Irfan ya. Kayak gitu. Ya, jadi kalau sekarang alhamdulillah bisa mengamalkan ilmunya untuk murid-murid. Kalau di kampus sih untuk komunitas ada yang namanya komunitas organisasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab seluruh Indonesia. Jadi ada yang jurusan tarjamah, daurah Islamiyah, pendidikan bahasa Arab sampai sastra Arab. Kayak gitu tuh berkumpul jadi satu, kita sharingnya itu ya tentang kayak keluh kesah belajar bahasa Arabnya itu kayak gimana, permasalahan bahasa Arab yang terutama ada di Indonesia itu kayak gimana ya. Sampai dulu itu saya sempat iri sama teman saya, iri sama kagum, tapi lebih besar kagumnya sih ya. Kalau iri aja itu gak baik ya, gak baik. Iri tapi pengen niru kayak gitu. Teman-teman saya itu banyak yang ikut lomba-lomba debat bahasa Arab ya, debat bahasa Arab tuh sampai di ranah internasional, sampai di Qatar beneran, sampai di Qatar ya. Nah beneran, jadi kayak aku kapan yo kayak gitu ya, isoku kapan ya, mungkin ada ada hikmahnya lah ya. Mungkin saya belum bisa mengikuti event-event pada saat kuliah. Tapi alhamdulillah saya bisa mengikutkan murid-murid untuk mengamalkan ilmunya lah kayak gitu ya. Yang penting kalau kita tahu ilmu yang bermanfaat atau enggak kan bagaimana kita mengamalkannya ya. Kalau memang kita bisa menyalurkan kepada orang lain ya, kita tahu berarti kita belajar dulu tuh nggak ada yang sia-sia kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman Sobat Mawar dimanapun kalian berada, kita harus tetap mengeksiskan bahasa Arab ya teman-teman ya. Jangan sampai bahasa Arab itu kalah sama bahasa internasional lainnya. Apalagi kita kan orang muslim yang notabene kitab suci kita bahasa Arab, dan bahasa surga kita juga bahasa Arab ya. Sebelumnya terima kasih buat Bu Sofi karena telah berkenan memberikan banyak ilmu untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang mau sekolah formal sambil belajar bahasa Arab, bisa daftar di Emma Al-Anwar dengan mengklik link di bawah ini. Dan bagi kalian yang ingin tanya-tanya bisa DM di Instagram kita atau komen di video kita ya. Tetap ikuti video kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap stay tune. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.